Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, sahabat senusantara, mudah-mudahan Anda tetap semangat menatap masa depan bagi Republik yang kita cintai ini. Beredar berita dari anak hingga menantu masuk ke dunia politik. Pengamat politik mengatakan Jokowi lebih buruk dari rezim Soeharto. Kok bisa? Sederhana, sahabat semua, dalam kita membandingkan. Karena Soeharto selama memimpin 32 tahun tidak ada satu orang pun menantu maupun anaknya yang terlibat dalam politik praktis. Sementara Mas Jokowi atau Pak Jokowi, presiden hari ini, dari menantu, anak, ya, bahkan nih ada informasi yang nanti kita lihat seperti ini ya. Seperti bisa dilihat dalam berita yang juga menunjukkan bahwa Jokowi membangun dinasti politik. Skenario Kaisang jadi wali kota Solo dan Gibran menjabat gubernur DKI Jakarta. Ini adalah gambaran di mana kemudian hari ini ya, bahwa tuntutan kelima dari 6 poin reformasi pada saat itu yang dituntut oleh para mahasiswa dan masyarakat yang ingin perubahan sungguh telah kita katakan mati. Faktanya seperti yang Anda lihat. Dan ini bisa terkonfirmasi. Menantu beliau menjadi wali kota di Medan, ya, anak beliau menjadi wali kota di Solo, dan bahkan ada rekayasa untuk kemudian mendorong Kaisang menjadi wali kota di Solo dan didorong Gibran untuk kemudian menjadi gubernur. Sebuah kondisi yang sangat vulgar di mana kontradiktif dan paradoks terhadap poin kelima dari 6 tuntutan reformasi, yakni menghapuskan KKN. Tapi hari ini diperagakan, dipertontonkan secara vulgar. Sementara kita, masyarakat hari ini seolah-olah menganggap itu berlalu begitu saja. Artinya, ya, tuntutan reformasi telah gagal total. Maka, semua berpulang kepada kita semua. Apakah kemudian kita ingin jatuh pada kondisi yang sama, atau kemudian ingin perubahan? Semua bergantung pada kita yang hari ini mendiami Republik bernama Indonesia. Ya, sementara ya sementara ya, para buzzer sebelumnya coba Anda perhatikan dan baca. Raja Juli, wah, dengan luar biasanya si Denny Siregar dan seterusnya ini bersuara dan ngoceh kemana-mana tentang bagaimana KKN itu harus dihapuskan di muka bumi. Tapi setelah kemudian rezim ini melakukan, suara mereka diam 1000 bahasa, bahkan dikatakan mati, mulut mereka terkunci. Itulah fakta, bahwa mereka memang adalah buzzer yang hanya dibayar. Demikian, Assalamualaikum. Jokowi lebih buruk dari rezim Soeharto. Kok bisa? Sederhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Ustadz. Ini battle, perbandingan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Joko Widodo. Kalau dibandingkan tentang politik praktisnya, oke. Saya jelaskan satu-satu. Presiden Soeharto memang tidak ada anak menantunya yang terjun di dunia politik praktis masa itu. Tapi sekarang, kemarin berkarya, apa itu namanya itu, oke lah. Memang tidak ikut politik praktis, tetapi mereka semua, putra dan putrinya, termasuk istrinya, itu diwariskan banyak harta negara yang katanya lagi diusut, dan banyak sudah yang ditarik oleh negara. Kekayaan negara yang dikuasai oleh cendana, katanya gitu sih, pernah tahu. Tetapi yang saya pasti tahu tentang Pak Joko Widodo, putranya dan menantunya itu ikut kontestasi politik, dipilih juga, bukan hei Gibran, kamu jadi wali kota Solo, hei Bobi, kamu jadi wali kota Medan. Bukan seperti itu. Mereka semua itu, putra dan menantunya Pak Jokowi, itu ikut kontestasi, dipilih oleh masyarakat dan rakyatnya gitu loh. Artinya disukai gitu.
Kalau memang tidak disukai karena dia tidak bisa bekerja ataupun akhlak dan kelakuannya tidak baik, ya ngapain rakyat dan masyarakat yang memilih gitu kan gitu. Emang Surya Paloh anaknya dipilih oleh rakyat? Kok Surya Paloh siapa? AHY yang sekarang udah jadi ketua partai gitu loh. Dan yang milih itu juga ketua partainya, adanya punya jabatan di partainya, dan masih, aduh pokoknya yang namanya dinasti itu kalau misalnya yang menentukan dan memberi kebijakan ataupun yang memutuskan itu presiden sendiri, itu kan ikut kontestasi politik, Mas Bro, Pak Ustadz, Kak Ustadz, kan memang tidak baik, ngapain dipilih? Kayak dulu siapa tuh? AHY ikut kontestasi politik di Jakarta, tidak menang walaupun anaknya presiden. Klik. Banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Jadi Oke guys, kembali lagi dengan saya. Akhir-akhir ini masih ada beberapa biji kader maupun politikus peliharaan partai oposisi yang tetap berusaha untuk membuat isu-isu sentimen untuk menggiring opini publik guys. Apalagi kalau masyarakat kecil, masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa, itu gampang sekali mereka provokasi. Gampang sekali guys. Namun tenang guys, di sini masih ada saya yang siap patahkan semua isu sentimen yang mereka buat. Isu yang paling hangat sekarang mereka angkat adalah mengenai kekuasaan Cina atas nikel guys. Mereka mengatakan bahwa nikel Indonesia 90% dikuasai oleh Cina. Pak Jokowi merugikan negara. Oke guys, mari saya luruskan. Jadi seperti ini guys, yang dimaksud 90% dikuasai oleh Cina ini bukan penguasaan atas nikelnya atau penguasaan atas wilayah tambang nikel atau penguasaan atas saham nikel itu sendiri. Bukan guys. Tapi yang dimaksud 90% dikuasai oleh Cina adalah investor atau mayoritas investornya berasal dari Cina. Mereka yang paling banyak membangun smelter di tambang-tambang nikel guys. Jadi tidak ada masalahnya sebenarnya mau Cina, Jepang, Amerika, Timor Leste sekalipun kalau mereka memiliki teknologi yang canggih, mereka memiliki smelter bisa memurnikan biji nikel, kemungkinan mayoritas investornya berasal dari Timor Leste. Jadi mau Timor Leste, Cina, Jepang atau apapun itu tidak ada masalahnya. Yang masalah hanya bagi mereka yang rasis terhadap Cina guys. Nah, Pak Jokowi tidak memikirkan rasis, tetapi dia lebih mementingkan rakyat banyak atau kelangsungan hidup Indonesia di masa depan dan juga keuntungan bagi Indonesia itu sendiri. Keuntungannya banyak sekali guys, yaitu dari perekrutan tenaga kerja, transfer teknologi, dan juga baterai listrik, dan masih banyak lagi guys keuntungannya. Belum lagi sebelumnya yang biji nikel itu diekspor mentah itu keuntungannya sedikit guys, dan sekarang keuntungannya sudah jauh lebih banyak. Dan itu keuntungan dari kebijakan Pak Jokowi. Dan saya di sini tetap berdiri siap patahkan isu sentimen yang mereka buat guys. Salam cerdas. Halo guys, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya, Basten Sebo. Oke, tadi di video awal tadi ada kakak Ustadz yang mengatakan soal dinasti politik ya. Sampai ada tulisan yang wah seolah-olah itu hal yang sangat mengagetkan bagi dia ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ada kalimat seperti itu. Dan saya rasa saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi, berulang-ulang karena sudah dijelaskan oleh abang tadi yang stage videonya sambil ngerokok itu ya. Yang memilih anak Pak Jokowi, menantu Pak Jokowi untuk menjadi wali kota atau untuk menjadi bupati atau apakah itu ya, bukan ditunjuk langsung oleh Pak Jokowi, tapi dipilih oleh rakyat. Yang berikutnya, sebagai rakyat yang pintar, rakyat yang cerdas, itu harus mengukur, menilai apa kinerjanya, bagaimana kebijakannya.
Jangan hanya berputar di di soal jabatan politik dan sebagainya yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada habis-habisnya. Seakan-akan menunjukkan sentimen kita, ya. Coba nilailah atau kritiklah kebijakannya atau hal-hal yang mungkin kurang pro rakyat dan sebagainya. Saya rasa itu lebih urgensi dan lebih penting. Lalu yang berikutnya tadi ada kakak kita dari Nusa Tenggara Timur yang memberikan penjelasan dengan sangat baik agar masyarakat awam, masyarakat kecil jangan mudah terprovokasi oleh mereka-mereka yang mencuci otak kita untuk ikut-ikutan membenci presiden, membenci pemerintah yang sah saat ini. Ya. Sabar-sabarlah, sebentar lagi Presiden Jokowi akan selesai, ya. Dan silakan nanti kalau Anda mau mendukung jagoan Anda, ya silakan. Tapi sabar-sabar dulu, jangan banyak menebar sentimen, menebar kebencian, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat, salam waras, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.